bisa ditekankan. Ya, kemarin saya mendapat izin dari Bapak Presiden, walaupun gimana kan saya menteri ya, jadi kalau traveling ke luar negeri saya izin, saya mendapat kesempatan 5 hari kemarin ke sebuah negara di Eropa untuk buka warung istilahnya, ya, interview dan lain-lain. Dari tanggal 25 sampai 30 kesempatan itu yang saya lakukan, karena memang dalam menginterview pelatih itu tidak bisa dilakukan melalui video conference karena tidak dapat chemistry. Harus duduk one on one, dan bahkan sebenarnya yang saya tawarkan juga sengaja itu tanggal 25, yaitu hari Natal sebenarnya. Bukan saya tidak menghormati hari besar, cuman itu bagian kita juga mengetes keseriusan dan komitmen. Dan saya mendarat jam 10 pagi, jam 10 udah buka warung istilahnya. Ya, dari 3 pelatih ada 1 yang datang. Nah, itu yang saya lihat, wah ini poinnya lebih gitu, karena walaupun habis interview dia pulang lagi ke negaranya, ya karena hari Natal kita harus hormati. Dan saya juga tidak mau memakan waktu, biasanya interview 2 jam, 2 jam setengah cukup saya rasa. Kalau saya bicara detail mengenai dinamika, ya saya rasa itu bukan hal yang perlu saya ceritakan detail. Takutnya nanti tadi hubungannya baik-baik. Ya, saya respect Coach Sintayong, hubungan yang baik. Dan sepertinya tadi dilaporkan juga menerima dengan baik. Dinamika itu ada, tapi saya nggak mau bicara detail. Malah nanti menjadi dispute seakan-akan habis manis pak dibuang. Ya, saya nggak mau dalam itu, karena apapun yang sudah dilakukan semua baik. Ya, dan saya berprinsip tidak mungkin tim nasional kita sampai sini, mau yang putri, yang muda-muda, yang U17, U19, U23, tanpa program ya yang PSSI punya. Tapi PSSI menyadari tanpa pelatih yang baik tidak mungkin punya tim nasional yang baik. Tetapi tanpa kualitas pemain, ya mau programnya baik, pelatihnya baik, ya nggak jadi apa-apa. Karena pemain menjadi sebuah kualitas yang penting. Ya, Manchester City tanpa Rodri kalah dulu. Ya, cuma 1 Rodri. Nah, artinya apa? Ya memang ketiga balancing antara program, pelatih, dan kualitas pemain ini ya harus punya keseimbangan. Tidak bisa satu dan lainnya yang lebih menonjol gitu. Ya, jadi ini menjadi sebuah kesatuan. Coach Nova juga ditargetkan Garuda Dunia. Kenapa setelah lolos AFC kita targetkan mereka untuk bisa qualified di kejuaraan dunia U17 dan U20. Nah, nanti memang untuk tim pelatih itu di dalamnya ada komponen pelatih U23. Ya, jadi nanti kalau dihubungkan nanti ya di tanggal 12 itu ada pelatih kepala, ada beberapa asisten dan ada 1 asisten untuk U23. Ya, tetapi mempunyai program yang sama U23 dan senior. Nah, memang kuncinya ketika kita ingin punya filosofi sepak bola seperti Jepang ataupun beberapa negara lain, ya kita perlu waktu. Itulah kenapa diperlukan technical director nanti. Cuman yang memang tidak mudah juga mencari technical director, karena memang ya ini perlu pendalaman daripada detail daripada persepak bola Indonesia. Cuma yang menarik, yang salah satunya saya titipkan bahwa selain target, ya saya juga titipkan bahwa filosofi sepak bola ini mulai mesti dibangun dari senior dan U23, dan itu disanggupi tentu dengan waktu-waktu juga perlu support dari banyak pihak. Para pelatih yang saya interview sudah mengerti targetnya, dan beberapa juga yang punya nama di dunia sepak bola tidak mungkin bergabung ke sebuah negara hanya sekedar mencari kerjaan, ya, tetapi mereka pasti mempunyai target personal
ya, di mana tentu ingin menjadi bagian sejarah legacy yang kita miliki, yaitu lolos ke Piala Dunia. Terakhir ini siang Pak, satu pertanyaan Pak, ada isu mengenai tekanan dari Mafia Bola untuk menggantikan Coach Sintayong sebagai pelatih Pak. Ada juga yang bilang Pak Erick ditekan juga dari Exco untuk mengganti pelatih Pak. Apakah ini benar Pak? Terima kasih Pak. Saya rasa semua tidak benar karena kalian tahu saya ini pemimpin yang tidak bisa ditekan-tekan. Bagaimana PSSI bersama Liga melakukan perbaikan match fixing, itu tekanannya jauh lebih berat. Ya. Tetapi kalau kita lihat Liga 1 sekarang bisa berjalan dengan baik. Saya belum dengar yang alarm bunyi masih di Liga 2. Ya. Tapi apa yang kita perbaiki di Liga 1 itu ya tentu dengan adanya VAR, dengan ada kepemimpinan pelatih yang juga bisa dipercaya, itu kita lakukan. Nah, Liga 2 menyusul tahun depan kita juga akan ada sistem VAR. Jadi saya rasa saya bukan tipe pimpinan yang takut tekan-tekan. Saya percaya apa yang kita jalankan untuk kebaikan semua, kita kerja lillahi ta'ala, ya insya Allah. Ya, saya rasa apa yang kita kerjain sekarang juga tentu semuanya dimudahkan kalau Allah Subhanahu wa taala bisa membantu ini semua. Tapi intinya ya kita harus kerja keras, tidak bisa hanya menerima keadaan dan mengharapkan hasilnya bagus. Saya rasa tidak. Ya, kita harus kerja keras, kita berdoa, diberikan kemudahan, itu insya Allah hasilnya baik. yang bakal Or the next coach, what is the expectation or the main focus of this improvement of the national team? Thank you. I think the next coach is the same. As we explained before, we are targeting to qualify to World Cup. And all the candidates that we interviewed during the 5 days I was in Europe, basically most of them agree this is the target. This is why they agree to join the interviews. They have a sadness to have the legacy on both sides, not only we as the countries, but also them as the personals. For changing coach, this is something actually we've been discussed for many months back, but I think the moment is about to be right, because right now we still have 2.5 months on preparation for next games. And we still have formats that we want to get as much as point that we can get. The dynamics of the communication is one of the issues that we put in, but also we feel we need a coach that also can help on the technicals. This is something that all the federations have. Oke. Baik, Tuan, habis ya. Tetap nggak memungkinkan nanti main di Maret Pak. Kedua Pak, infonya PSSI sudah menghubungi Michael Baker Pak untuk dinaturalisasi ini, benar nggak Pak kabarnya Pak? Itu aja. Terima kasih. Ya, oleh insya Allah proses surat menyuratnya sudah lebih advance dibandingkan Jalur Ridwan. Kita juga sedang mengapproach Jalur Ridwan untuk gabung juga ke tim nasional. Tapi apakah keburu juga Maret kita lihat dulu. Tapi kalau Baker kita sudah cek agak sulit karena bukan sesuai dengan regulasi FIFA, yaitu ibu bapak atau kakak nenek. Kita lagi masih mencari suratnya, tapi belum menemukan surat dia qualified sesuai aturan. Baker kan? Ya. Maunya sih mau, bagus, tingginya 189, bisa main midfielder juga. Ya. Thank you very much, Mr. SP from today. Another question is, what is the main reason for this change, despite of the rise of our national team level in the